Oke yuk kita mulai, nanti lebih cepat kita selesai jamaah terus Nah ayo. Ya kalau kita selesai, kalau belum selesai kita belum pulang. Oke ayo. Ayo ta. Piye sing turun pindah ngarep. Mas, ayo toh mas, ayo. Ayo pengen ndang bar ora? Nah, kancane dioyaki. Ayo mas yuk ndang yuk. Lawang kancamu jek nang jobok kok, lah kok nak gak nganu gak ngerti carane gawe. Ayo. Oke, materi selanjutnya sepenuhnya saya berikan ke Bapak Haris Munajib nggih. Sumangga. Kayak sing jek ngadeg neng pager kayak randang mlebu lho apa? Udah ayo segera merapat biar bisa segera dimulai. Sudah bisa dimulai? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang ketiga ini sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah materi pembuatan telur asinnya. Ya, demo pembuatan telur asin, praktek pembuatan telur asin. Nah, nanti kalian praktek sendirinya itu nanti setelah semesteran, kemungkinan tanggal 5 ya. Kalau untuk sekarang kalian hanya melihat dulu ya caranya, dilihat baik-baik, disimak baik-baik. Nanti kalau misalkan masih bingung, tanya ya. Jadi langsung saja kita untuk pembuatan telur asin itu ada beberapa cara ya, ada dengan menggunakan metode basah, ada juga menggunakan metode kering. Nah, yang menggunakan metode basah itu
tidak perlu dengan metode batu bata. Yang diperlukan hanya air dan garam. Ya, itu untuk metode basah. Nah, caranya gimana? Air dan garam itu kalian masukkan, kalian campurkan dalam satu wadah. Kemudian telur asinnya telur bebeknya yang sudah dibersihkan langsung dimasukkan ke dalam wadah itu yang berisi air garam. Kemudian tutup rapat, tunggu sampai 2 minggu. Itu kalau misalkan menggunakan metode basah. Itu cukup, bisa. Ya, jangan lama-lama, nanti kalau kelamaan asin. Ya tapi kalau keasinan itu enggak baik. Nah, kemudian yang kedua itu dengan menggunakan metode kering. Nah, dengan menggunakan metode kering itu bagaimana? Banyak, ada yang menggunakan tanah liat, bahan dasarnya ya. Kemudian ada yang menggunakan abu gosok. Kemudian ada yang menggunakan tanah lumpur. Kemudian bisa juga dengan menggunakan batu bata. Nah, yang akan kita praktekkan nantinya itu dengan menggunakan metode kering dengan media batu bata. Nah, bahan-bahannya apa saja selain batu bata? Jelas yang pertama telur asin wis dadi. Telur bebek. Nah, kenapa telur bebek? Kenapa telur asin yang sering digunakan itu telur bebek? Selain itu, selain tebal kulitnya. Nah, alasan lain dari itu karena pori-pori kulit telur bebek itu lebih besar. Ya, pori-porinya itu lebih besar sehingga lebih mudah untuk proses difusi. Kalian tahu difusi? Ya, dalam IPA pembuatan telur asin itu menerapkan proses difusi, yaitu berpindahnya zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, kemarin sudah pernah diajarkan. Nah, kemudian selain itu juga semakin tahan lama. Kalau misalkan kita menggunakan telur bebek karena kulitnya tebal, daya simpannya itu akan semakin lama. Nah, kalau untuk menggunakan telur ayam atau telur lain, kira-kira bisa enggak? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Kita bisa membuat telur asin dengan telur ayam, telur puyuh, bisa. Tetapi, ada tapinya, teksturnya pun juga berbeda dengan telur bebek. Ya, teksturnya berbeda dengan telur bebek. Asinnya bisa enggak? Asinnya tetap bisa asin. Kayak gitu. Nah, tadi pagi sudah dibentuk kelompok. Nah, sekarang per kelompok ditulis bahan-bahan pembuatan telur bebeknya. Ya. Bawa buku semua. Ya paling tidak satu kelompok itu nulis bahan-bahan dan cara pembuatannya nanti. Yang penting bahan-bahannya dulu. Kalau misalkan cara pembuatannya nanti bisa lihat secara langsung. Yang pertama jelas bahannya itu telur bebek. Kemudian bahan yang kedua yaitu dengan media batu bata. Nah, terus bahan yang ketiga yang membuat asin itu apa? Garam.
Lah ini per kelompok itu nanti membawa garamnya 1 kilo per kelompok. Ya, jadi 1 kilo itu per kelompok. Per kelompok kan 5 orang. Nah itu cukup membawa garam 1 kilo. Garam yang dipakai garam apa? Garam krosok atau garam kasar. Ya, jangan garam yang halus. Sudah itu, kemudian jangan lupa nanti air. Kalau air nanti di sini ada air. Nah, itu untuk bahan-bahannya. Kemudian alatnya apa saja? Kalau misalkan kita menggunakan batu bata itu kan keras, ya. Nah, yang dipakai itu batu bata yang sudah halus. Nah, kalian kalau misalkan menghaluskan itu dengan apa? Palu, ya. Palu paling tidak 1 kelompok itu 1. Mau bawa palu boleh, mau bawa bodem, mau bawa silinder juga gak apa-apa. Ya, karena apa? Sebisa mungkin nanti yang dipakai batu batanya itu batu bata yang halus. Ya, batu bata yang halus. Kalau perlu nanti ada saringan yang halus. Nah, tapi kalau sudah merasa halus, nggak perlu saringan, ya wes, nggak apa-apa. Nah, selain palu, buat membersihkan telur bebeknya, jangan sikat. Tadi apa? Grenjeng. Ya, grenjeng yang biasanya buat cuci, bukan, buat cuci panci. Kalau cuci piring itu spon toh. Grenjeng, ya. Kemudian setelah itu ada ember. Ya. Jadi gini, ember itu fungsinya untuk apa? Ember itu fungsinya untuk menyimpan telurnya yang sudah dilapisi adonan dari batu bata itu. Jadi usahakan embernya itu muat untuk 16 telur, 15 sampai 20 telur. Ya, jadi jangan ember yang kecil, jangan juga ember yang besar seperti itu, nanti sisa banyak. Ya, ember yang sedang aja, yang kira-kira bisa muat sekitar 15 telur. Nah, itu untuk menyimpan telurnya nanti. Jadi ember itu nanti, perhatikan, jadi ember itu nanti dikasih tanda, ya, dikasih tanda dengan nama-nama kelompoknya. Itu boleh, kalau enggak dikasih tanda, yang penting tidak tertukar dengan kelompok lain. Kemudian ada lagi untuk ember yang untuk tempat adonan. Ya, jadi embernya bukan 1, tapi 2. Yang satunya buat tempat adonan, yang satunya buat menyimpan telurnya. Ya, anggap aja ini ember. Jadi kalau misalkan tadi pagi ada yang memberitahu mungkin embernya itu 1, ditambah jadi 2. Ya, jadi 2 ember, yang satu buat tempat membuat adonannya, yang satu buat tempat untuk menyimpan telurnya. Sudah? Nah, itu bahan-bahan untuk membuat telur asin beserta juga alat-alatnya. Nah, yang kalian bawa nanti berarti kalau telur itu disediakan dari sekolahan. Kemudian batu bata juga disediakan sekolahan.
dan air juga sudah ada di sekolahan. Jadi kalian hanya membawa garam, ember, dan juga grenjeng sama palu. Ya. Jadi yang kalian harus bawa per kelompok, yang pertama itu garam 1 kilo per kelompok. Yang kedua ember kecil. Ya, yang penting muat 15 telur. Itu 2. Kemudian palu. Boleh pakai palu, boleh pakai apapun yang bisa menghaluskan batu bata. Tapi untuk lebih mempermudah pakai palu. Kemudian grenjeng. Itu. Jadi ada berapa yang harus kalian bawa? Ada 4, tapi kan embernya itu 2, jadi ada 5. Pas dibagi 5 orang. Ya, kan satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Nah, 5 orang itu pas. Kamu yang bawa garam 1 kilo, kamu yang bawa palu, kamu bawa grenjeng, kamu bawa ember, kamu juga bawa ember. Pas ya, jadi 5 orang itu disuruh bawa satu-satu. Biar adil, kayak gitu. Nah kemudian cara pembuatannya, apa? Embernya 2, ya ember kecil 2, yang satu buat tempat adonannya, yang satu buat tempat menyimpannya. Boleh, kalau misalkan tempat adonannya itu dirasa kebesaran, kalau misalkan ember, boleh pakai baskom. Ya, khusus untuk tempat adonan. Ya, boleh diganti baskom. Tapi kalau nggak ada ember ya nggak apa-apa. Tapi kalau adanya baskom, pakai baskom juga nggak apa-apa. Khusus untuk tempat adonannya. Tapi untuk tempat menyimpannya tetap ember. Ada yang ditanyakan lagi? Telurnya nanti dari sekolahan sudah disediakan. Ya. Kalau sudah jadi, nanti kalian dapat ya bisa merasakan hasil karya kalian sendiri. Batu batanya juga disediakan sekolahan. Sudah, kita lanjut, kita langsung praktek aja cara pembuatannya. Oke, di sini bahan dan alat-alat yang pertama. Ya, ada 2 wadah, saya pakai 2 wadah, yang satunya ada baskom, yang satunya ada toples, ini buat nanti menyimpan telurnya. Ya, kemudian ada saya bawa batu bata, ya, saya bawa batu bata yang sudah dihaluskan, ini batu bata yang sudah dihaluskan. Nah kemudian ada garam, ya, ada garam dan yang pasti ada telur. Kemudian juga ada air. Nah caranya gimana? Nah yang pertama caranya, kalian campurkan langsung batu bata dengan garamnya. Ya. Diingeti sing belum pernah membuat, ya. Yang sudah pernah membuat tapi belum paham juga
dilihat biar nanti nggak kebanyakan tanya pas prakteknya nggak bingung ya. Ya usahakan untuk batu batanya itu sehalus mungkin. Ya kalau misalkan ada yang masih kasar, itu dihaluskan lagi. Ya, ini kan masih kasar, ini dihaluskan lagi. Nah, sebisa mungkin yang halus seperti abu, seperti awu, pokoknya halus. Tujuannya apa? Agar nanti kalau misalkan dikasih air itu bisa nempel. Kalau misalkan masih kasar, itu kalau dikasih air berapapun itu kan nggak bisa lengket. Ya, sama garamnya itu juga dicampur semua. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya itu 1:1. Artinya apa? 1 kilogram batu bata banding 1 kilogram garam. Ya, jadi 1 kilogram garam dimasukkan ke semua, kemudian 1 kilogram batu bata dimasukkan semua. Ya, perbandingannya 1:1. Nah kemudian setelah kita campurkan batu bata dengan garam, ditambahkan air. Airnya itu secukupnya saja. Yang penting seperti kalian pernah melihat adonan yang membuat mendoan. Nah, pokoknya sampai seperti itu. Jangan keenceran. Ya, airnya itu jangan terlalu banyak. Ya, jadinya adonannya itu tidak terlalu encer, tidak keenceran. Ya, tidak keenceran. Ini nanti kalian prakteknya pakai tangan loh. Iya, nggak bisa pakai kaki. Ya, adonannya itu tidak terlalu encer. Kalau sudah jadi untuk adonannya, ini perbandingan 1:1 antara batu bata dengan garam. 1 kilogram batu bata yang sudah dihaluskan dengan 1 kilogram garam. Kemudian dikasih air, airnya itu secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah kemudian setelah adonannya sudah jadi, kita ke telurnya. Telurnya kalau ini sudah bersih ya, telurnya ini sudah bersih. Kalau biasanya kalau telur yang dari peternakan langsung itu masih kotor, masih banyak kotorannya yang nempel. Nah sebelum kita masukkan ke dalam adonan ini, sebelum kita ulesi dengan adonannya, kita cuci dulu telurnya. Sebelum dimasukkan dalam adonannya, telurnya itu harus benar-benar bersih. Ya ini kan sudah pakai adonan. Ya, diusahakan telurnya harus benar-benar bersih. Makanya disuruh menggunakan grenjeng untuk membersihkannya. Agar apa? Pori-porinya itu terbuka. Pori-pori dari kulit telurnya ini terbuka. Kayak gitu. Kemudian kalau sudah dicuci, itu kan basah. Tunggu airnya itu mengering dulu. Ya, ditiriskan dulu sampai airnya kering. Kalau misalkan sudah kering, baru kita masukkan telurnya dalam adonannya.
ya, baru diulesi. Ya, bentar. Baru diulesi dengan adonannya tadi. Ya, iya ini enggak rata. Kan hanya demo, hanya praktek pembuatannya. Lah nanti ini punya saya, ya yang saya buat ini masih keenceran. Ya, masih keenceran dan batu bata yang saya bawa habis. Jadi nggak bisa ditambah lagi. Nah kalau keenceran, kalian tambahi lagi batu batanya sampai benar-benar pas. Ya artinya apa? Benar-benar bisa lengket di kulit telurnya. Benar-benar bisa lengket di kulit telurnya. Ya. Nah setelah kita ulesi dengan tanah, maaf dengan batu bata adonan itu, kita langsung masukkan ke dalam tempat penyimpanan, ya ember satunya tadi. Tadi kan kalian disuruh bawa 2 ember, yang satu buat tempat adonan, yang satu buat tempat penyimpanan. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan, ya kita masukkan semuanya dalam tempat penyimpanan. Kalau sudah semuanya, usahakan kalian juga bawa tutup, ya entah itu apa ya, kardus atau apa, yang penting ember itu bisa ditutup. Syukur-syukur kalau kalian bawa ember yang sudah ada tutupnya. Kalau toples itu muat gak untuk 16 telur? Ya, kalau muat gak apa-apa. Usahakan itu muat untuk 16 telurnya. Ya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, disimpan selama 1 minggu. Ya. Kalau misalkan penyimpanannya itu terlalu lama, nanti tingkat keasinannya juga akan semakin asin. Kalau kurang, itu keasinannya juga akan kurang. Ya, jangan asin-asin. Kemarin yang sudah praktek 1 kelas itu cukup 1 minggu dan asinnya juga pas. Ya. Nah, kalian nanti untuk penilaiannya pada proyek ini, penilainya itu kerja kalian, cara membuatnya, bagaimana kelompok kalian bekerja sama untuk membuat, ya. Jadi jangan ada lagi nanti bingung caranya bagaimana. Kalau misalkan masih bingung, boleh tanya yang sekarang. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Masih bingung nggak? Jangan. Sudah paham semuanya? Cara membuatnya bagaimana? Tahap-tahapnya bagaimana? Kemudian apa saja yang harus dibawa per kelompok? Sudah tahu semuanya? Sudah paham semuanya? Nah kemudian kalau misalkan ini sudah disimpan selama 1 minggu, kemudian diapakan? Dibersihkan. Setelah dibersihkan lagi, dicuci lagi, ya, dicuci lagi sampai bersih. Enggak usah, itu kan hanya batu bata. Jadi pembersihannya kalian pakai tangan, pakai spons, itu bisa langsung bersih.
Gitu, jadi nggak perlu pakai gerenjeng lagi. Nah, setelah dibersihkan lagi, tadi kan setelah disimpan selama 7 hari, kemudian dibuka, kemudian dibersihkan lagi. Setelah dibersihkan baru sampai ke tahap perebusan. Ya, nanti direbus. Setelah direbus baru bisa dimakan. Tuh, jangan setelah dicuci, setelah penyimpanan dicuci langsung dimakan, itu jangan. Ya, masih mentah. Tapi kalau mau, ya enggak apa-apa. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, bentar lagi. Sudah ya, untuk proses pembuatan sudah paham semuanya ya? Kalau sudah, akan saya tutup. Oke, perhatian. Ya, sebelum saya tutup, setelah ini kalian ya sebelum pulang kalian nanti jamaah dulu. Ya. Kemudian sebelum itu kalian membersihkan aula dulu dari sampah ya. Setelah saya tutup nanti kalian bersihkan sampah-sampah yang ada di aula, kemudian langsung ambil wudhu dan langsung ke aula lagi buat jamaah. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti prakteknya bisa lancar. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.